Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat dan afiat ya. Beberapa hari ini aku jarang upload video ya, tapi aku tuh seringnya live ya teman-teman. Alhamdulillah, karena aku punya channel 2 buah, jadi aku fokus di sini lebih kepada live. Tapi aku sempatkan juga untuk mengisi bagian video-video untuk berbagi cerita dengan teman-teman semua. Aku mau bercerita tentang sebuah kisah yang insya Allah kisah ini penuh dengan banyak hikmah. Kisah ini dulu saya baca di dalam buku waktu saya masih kuliah di kampus bahasa Arab. Kisahnya itu ceritanya seorang ayah dan anaknya sedang melakukan perjalanan di padang pasir dengan membawa barang-barangnya dan juga ada untanya. Ketika ayah dan anak ini melewati sebuah perkampungan, mereka itu tidak naik unta ya. Jadi untanya itu ditaruh di berjalan sendiri dengan barangnya. Tiba-tiba saja sekelompok masyarakat yang ada di sana berkomentar mengatakan pada mereka, alangkah bodohnya ayah dan anak ini, mereka membiarkan untanya berjalan dengan barangnya dan mereka mau capek-capek. Padahal unta itu bisa mengangkut mereka berdua. Jadi orang tua dan ayah ini dianggap bodoh oleh masyarakat. Mendengar perkataan mereka, maka ayah anak ini memutuskan untuk menyuruh anaknya naik ke atas unta itu dan bersama barangnya, sedangkan dia berjalan di bawah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi, dan beberapa hari setelah itu sampai lagi di suatu kampung, dan tiba-tiba juga masyarakat di sana mengatakan kepada mereka, anak ini durhaka sekali sama orang tuanya. Orang tuanya berjalan di bawah, dia malah senang-senang di atas unta dengan barangnya. Padahal itu kan dia harus menghormati orang tuanya. Dia harus berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Mendengar perkataan orang itu, maka ayahnya berbicara kepada anaknya, "Wahai anakku, sekarang kamu berjalan dan aku yang menaiki unta." Kemudian anak itu sepakat agar dia turun dari unta dan ayahnya lah yang naik. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian tiba lagi di satu kampung. Dan masyarakat di sana pun berkomentar tentang ayahnya. Ayahnya adalah, kemudian mereka mengatakan, ini laki-laki seorang ayah tidak tegas sekali terhadap anaknya. Anaknya disuruh berjalan di atas padang pasir yang sangat panas, padahal itu anak kecil, kulitnya masih sangat sensitif untuk terkena yang berbahaya dan juga panas-panasan. Di atas padang pasir itu, seorang ayah ini tidak memiliki rasa iba sekali terhadap anaknya. Maka mendengar hal itu, ayahnya memutuskan dia dan anaknya berjalan duduk di atas punggung unta tersebut. Maka anaknya sepakat agar dia dan ayahnya duduk di atas punggung unta tersebut bersama barang-barang mereka dan melanjutkan perjalanan ke daerah berikutnya. Setelah sampai di daerah berikutnya, mereka juga lagi-lagi dikomentarin oleh orang-orang, padahal mereka juga masyarakat yang berbeda. Orang-orang di sana mengatakan, ini orang tegas sekali terhadap binatang. Mereka berdua-dua di atasnya duduk dengan senang-senang, sedangkan binatang ini, unta ini, capek-capek membawa mereka berdua, ditambah lagi dengan barang-barang mereka yang di atasnya. Dia tidak ada rasa kasihan terhadap binatang. Padahal ini binatang juga butuh untuk disenangkan, butuh untuk diringankan bebannya. Begitu kata orang-orang
ketika mereka melewati tempat itu. Tibalah ayahnya dan anaknya ini di satu tempat. Mereka tetap beristirahat dan berbicara kepada anaknya, mengatakan kepada dia, "Wahai anakku, orang-orang tidak pernah berhenti berkata dan berkomentar terhadap apa yang kita lakukan. Dari awal kita melakukan perjalanan sampai sekarang, masih saja orang berkomentar terhadap apa yang kita perbuat ini. Wahai anakku, ketahuilah, manusia itu tidak akan pernah berhenti berkata sesuatu terhadap apa yang kita kerjakan. Karena mereka juga punya mulut, punya lidah, punya hati, dan punya pikiran sendiri. Oleh karena itu, anakku, maka janganlah kamu merasa tersakiti oleh apa yang mereka katakan. Dan janganlah kamu merasa untuk mundur terhadap apa yang mereka katakan. Karena semua itu akan selalu ada bagaimanapun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, kamu akan tetap dikomentarin oleh orang-orang. Baik kamu melakukan apa yang sudah mereka inginkan, ataupun kamu mengubah apa yang sudah kamu buat. Mereka akan tetap saja berkomentar dan komentar terus. Maka dari itu, teruslah kamu melakukan perjalanan, janganlah berhenti terhadap apa yang kamu inginkan. Karena kalau kamu mengikuti apa yang mereka katakan, maka kamu tidak akan pernah sampai kepada yang ingin kamu tuju. Begitulah yang disampaikan oleh ayahnya kepada anaknya. Dari sana anaknya merasa sangat mendapatkan sebuah ilmu dari ayahnya, sebuah pelajaran hidup, bahwasanya kita itu tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah sampai kepada tujuan kita jika kita selalu mengikuti apa yang dikatakan orang. Maka teruslah kita, saya dan juga kalian yang menonton video ini, terus berkarya dengan apa yang kalian inginkan. Dan jangan lupa bahwasanya orang-orang tidak akan pernah untuk berhenti berkata apapun, baik itu dengan tulisan maupun dengan lisan mereka. Karena semua itu kita haruslah menjadi sebuah baja, harus kuat dalam menghadapi apa yang dikatakan orang. Terlebih lagi kita sebagai manusia yang hidupnya itu bersosial, tidak mungkin kita hidup sendirian, tinggal sendirian tanpa ada orang lain. Maka setiap orang juga akan mengomentari apa yang kita lakukan. Dari sana kita dapat mempelajari bahwasanya kita kadang komentar orang itu bisa membuat kita berubah kepada yang lebih baik, ya teman-teman. Jadi kita harus juga melihat komentar yang baik, mana yang baik buat kita maka kita ambil, mana yang tidak baik buat kita maka kita nggak usah ambil, dan juga tidak usah terlalu dibawa kepada perasaan. Kalau kita ikutin perasaan kita, maka kita akan mudah terombang-ambing bagaikan baling-baling di atas bukit, yang mana kemana arah angin kuat maka kita mengarah ke sana. Maka di sanalah kita butuh yang namanya kekuatan untuk menghadapi semua hantaman dan rintangan yang ada di sekitar kita. Insya Allah dengan ini kita bisa istiqamah, walaupun banyak komentar-komentar baik negatif ataupun positif, semuanya tidak akan merusak diri kita. Yang pertama itu, jika datang komentar-komentar kepada kita, maka yang pertama kali rusak itu adalah hati, ya teman-teman. Maka hati itu juga harus dijaga dan harus dikuatkan. Bisa dengan berzikir kepada Allah, dengan baca Al-Quran, dengan membaca nasihat-nasihat para ulama, mendengar kajian, dan juga berbagi kepada teman-teman yang lain. Tentu saja teman-teman harus kita pilih ya, tidak hanya semua orang kita jadiin teman. Kalau sesuai buat kita maka kita bisa jadiin dia itu teman. Terima kasih ya teman-teman. Maaf ya video saya ini suara saya atau kata-kata saya masih berlepotan karena saya juga masih belajar dalam berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik, karena sehari-hari saya tuh berbahasa ibu, yaitu bahasa Minang ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.